Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horror. Hola, adios, como estas número uno, famos, chocolatos, faguetos. Kok faguetos sih? Oke lur, balik mana yang aku Icang seperti biasa. Sebelumnya beberapa kali kita ngalor film-film sakitnya Korea kayak No Mercy, Forgotten, dan Old Boy. Kali ini sesuai salah satu saran dari kalian, kita akan mengalor film thriller misteri asal Spanyol yang sama sakitnya, berjudul Sleep Tight tahun 2011 atau bahasa Spanyolnya Mientras Duermes. Karena ini film dewasa, bocil, tolong yuk keluar dulu yuk ya. Mending bobo aja ya nak. Sleep Tight bercerita tentang seorang resepsionis sekaligus penjaga apartemen yang jatuh cinta dengan salah satu penghuni di sana. Masalahnya cara pria ini mendekati dan mengambil hatinya sangat-sangat tidak wajar lur. Oke, kita langsung pantun aja yo. Cak Pokir mangan coklatos, monggo sekecaaken tos. Di awal film terlihat seorang pria yang akan bunuh diri. Alasannya simpel, karena dia tidak pernah merasa bahagia. Bangun setiap pagi nggak pernah ada motivasi. Bahkan jika ada hal-hal baik datang ke kehidupannya, tetap aja dia nggak pernah bahagia. Tapi ada satu hal yang diyakini bisa membuatnya bahagia. Dan dia terus berusaha memberikan yang terbaik setiap harinya untuk melakukan hal tersebut. Pria ini bernama Cesar. Film pun flashback saat hari Senin. Cesar bangun tidur jam 5 pagi di sebelah seorang mbak-mbak yang sangat ayu. Dengan membawa tas ransel, Cesar pergi keluar dari apartemen itu. Cesar pun turun ke basement dan masuk ke sebuah gudang yang sekaligus menjadi kamarnya. Lalu dia mandi, bersiap-siap, memakai jas dan pergi ke lobi utama. Bener banget, Cesar bekerja sebagai resepsionis dan penjaga di apartemen itu. Beberapa jam kemudian ada bapak-bapak yang akan mengantarkan kedua anaknya sekolah. Diam-diam si anak sulung bernama Ursula mendatangi Cesar dan menagih janjinya, yaitu memberikannya sejumlah uang. Buat apa dikasih uang? Apakah buat jajan? Nggak mungkin dong ya kan? Jam 7.45 pagi, Mbak Ayu yang tadi baru bangun tidur. Dia bernama Clara. Clara pun langsung mandi, bersiap-siap dan akan berangkat ngantor. Terlihat Cesar yang menyapa Clara dan memberikan koran. Clara pun dengan sangat ceria dan ramahnya menyapa balik Cesar. Clara meminta bantuan Cesar untuk membetulkan wastafel di apartemennya yang tersumbat. Sampai sini bisa kita simpulkan lur, oh ini kayaknya ada hubungan ini antara Clara dan Cesar ya kan? Tunggu dulu, lanjut dulu kita. Sebagai penjaga apartemen, tentunya Cesar juga menyimpan kunci cadangan semua kamar. Dia juga bisa membantu membetulkan kerusakan-kerusakan fasilitas apartemen dan memasukkan semua surat-surat yang dikirim ke masing-masing kotak surat tiap apartemen. Menjelang siang hari, Cesar pergi keluar untuk menemui ibunya yang sedang dirawat. Dia selalu rutin menjenguk dan menceritakan apa yang terjadi di kehidupannya, meskipun ibunya nggak bisa bicara sedikit pun. Cesar pun pulang kesorean dan dimarahi si pemilik apartemen, yaitu Vecino. Setelah itu mama bernama Veronica datang. Dia meminta bantuan Cesar untuk memberi makan kedua anjingnya karena Veronica akan pergi ke pesta ulang tahunnya di McD. Veronica bilang jika salah satu anjingnya bernama Rocchio tidak bisa diberikan makanan terlalu banyak karena nanti bisa diare. Veronica juga memberikan kue buat Cesar yang ada di kamarnya sebagai ucapan terima kasih. Oke, siap, kata Cesar. Malam harinya datanglah ibu dan anak petugas kebersihan shift malam, yaitu Limpiza bagian laundry dan Hijau anaknya bagian bersih-bersih apartemen, termasuk ruangan kantor. Jadi ada salah satu ruangan yang disewa kantor gitu lur di sana. Mereka berdua selalu bekerja shift malam dan itulah saatnya Cesar bisa beristirahat. Sesuai janji, Cesar memberikan makanan ke anjingnya Bu Veronica sesuai takaran. Dengan jahatnya Cesar juga memberikan kue ke Rocchio agar Rocchio terkena diare. Itu karena Cesar kesel diminta ngurus anjingnya terus-terusan. Patata. Buonissima. Terlihat Cesar yang kepribadiannya sangatlah rapi, bersih, dan teratur. Saat Clara sudah pulang, dia melihat surat-surat untuknya dan ada satu surat yang langsung disobek. Masih banyak misteri ya kan lur? Sabar. Dengan menyetel lagu rock, Clara pun menari-nari sambil nyemil dan mengganti pakaiannya. Tapi Clara tidak sadar jika di bawah kasurnya
Saat sudah tengah malam, melalui kaca Caesar melihat Clara yang sudah tidur. Caesar ternyata sudah membolongi bagian bawah kasurnya untuk menaruh semua peralatan-peralatannya, termasuk obat bius dan maskernya. Caesar mengambil masker dan sebuah obat bius, lalu pelan-pelan keluar dari bawah kasur. Dan yang terjadi... Ternyata itu adalah obat bius yang sangat kuat. Dengan sangat hati-hati, Caesar berhasil membius Clara tanpa ketahuan. Horor sumpah. Hola, Clara. Setelah itu Caesar memasukkan suatu cairan ke semua krim kulitnya Clara. Caesar melihat banyak semprotan serangga di bawah meja. Caesar pun baru sadar jika Clara sangat takut dengan serangga. Hari Selasa jam 5 pagi, Caesar sempat memakai sikat gigi Clara dan merapikan posisinya. Sebelum pergi, Caesar membawa jam tangan milik Clara. Dan saat keluar kamar, si bocil Ursula ngegepin Caesar. Ternyata itu bukan pertama kalinya Ursula ngegepin. Sebelumnya juga pernah. Itulah kenapa sebelumnya Ursula minta disogok uang agar dia tutup mulut. Udah kejawab ya lur, kenapa Ursula dikasih uang. Kali ini Ursula nggak minta uang, tapi dia minta film dewasa. Seperti biasa, selanjutnya Caesar mandi dan sudah siap di meja resepsionis, lalu memasukkan semua surat-surat kiriman. Sedangkan Clara yang baru bangun langsung mandi, sikatan, dan memakai krim-krim kulitnya. Terlihat Clara yang mendapatkan banyak spam SMS dan email dari seseorang yang selalu memimpikannya setiap malam. Caesar pun menyambut Clara kayak nggak terjadi apa-apa. Caesar tanya, gimana kondisimu? Apa tidurmu nyenyak semalam? Manusia nggak ada akhlak, manusia nggak ada akhlak. Clara bilang entah kenapa akhir-akhir ini dia terbangun dengan perasaan yang nggak tenang dan tidurnya juga kurang nyenyak. Clara juga bilang jika dia kehilangan jam tangan pemberian ibunya. Caesar pun minta izin untuk membetulkan wastafel Clara siang ini. Saat Caesar di kamar, Ursula yang bolos sekolah datang menagih film dewasa yang dijanjikan. Ursula juga mengancam akan mengatakan perbuatannya ke Clara jika Caesar tidak memberikan uang 100 euro. Setelah itu lagi-lagi Caesar kena semprot Vecino karena Caesar nggak merawat tumbuhan di rooftop gedung. Sampai-sampai semua tumbuhan mati. Seperti biasa berikutnya Caesar menjenguk ibunya. Dia menceritakan Vecino yang marah-marah dan juga tentang Clara. Lalu malamnya Caesar berbohong ke Limpiza dan Hijo bahwa ada karyawan kantor yang protes karena ruangan kantor masih kotor. Meskipun Hijo merasa sudah membersihkan dengan benar, tapi Limpiza tetap memarahi anaknya karena ruangan kantor adalah tanggung jawabnya. Sesuai janji, Caesar pergi ke kamar Clara untuk membetulkan wastafelnya, dan ternyata itu adalah ulahnya Caesar sendiri yang sengaja menyumpal saluran dengan kain. Lalu dengan liciknya Caesar menaruh jam tangan Clara dan mensterilkannya. Setelah itu Caesar sembunyi lagi di bawah kasur. Sempat Clara menjatuhkan berkas-berkasnya, tapi sayang dia nggak melihat Caesar di bawah kasurnya. Terdengar Clara yang sedang menelpon kekasihnya mengatakan jika jam tangannya sudah ketemu, itu pasti Caesar si penjaga apartemen yang menemukannya di wastafel, kata Clara. Caesar pun tersenyum senang mendengar Clara menyadari hal itu. Saat Clara sudah dibius, Caesar mengoleskan cairan ke seluruh penjuru lemari make upnya dan juga menyembunyikan apel busuk ke ujung kulkas agar tidak terlihat. Udah bisa nebak nggak apa tujuannya lur? Keesokan paginya Clara melihat banyak bintik-bintik di kulitnya, tapi dia tetap ceria dan sangat ramah menyapa Caesar. Ternyata selama ini Caesar lah yang nge-spam SMS, email, dan menulis surat ke Clara. Ingat kan surat yang disobek Clara sebelumnya lur? Itu semua surat dari Caesar yang setiap hari meneror Clara. Di setiap suratnya Caesar bertanya ke Clara, kamu pasti sudah bisa menebak siapa aku kan? Aku sangat menyayangimu dan aku selalu memimpikanmu. Caesar juga menuliskan bahwa dia tahu bagaimana perkembangan Clara setiap harinya. Sakit. Hari demi hari pun berlalu. Caesar melakukan rutinitas yang sama tiap harinya. Sedangkan kondisi Clara semakin tidak fit dan kulitnya semakin rusak karena make up yang sudah dicampur cairan oleh Caesar. Jadi gini lur, Caesar ini jatuh cinta sama Clara. Caesar berpikiran cara yang dilakukannya selama ini adalah cara yang tepat untuk mengambil hatinya Clara. Karena pada dasarnya Caesar bukanlah pria yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Jadi dia sengaja menyulitkan kondisi Clara. Terus habis gitu dia sok-sokan membantu Clara. Jadi pahlawannya Clara gitu lur maksudnya. Padahal Claranya ini biasa aja ya kan. Ya sebatas hubungan antara penghuni dan penjaga apartemen aja. Sampai suatu hari kulit Clara sudah kembali normal. Tapi saat lemari make up-nya dibuka, rencana Caesar berjalan sesuai keinginannya. Clara pun mendatanginya dan meminta bantuannya untuk mengurus semua kecoa di apartemennya. Clara pun minta tolong diambilkan pakaian, sepatu, dan tasnya untuk ngantor. Iya kan lur, lagi-lagi Caesar ini merasa sudah menjadi pahlawannya Clara dan berharap Clara suka kepadanya. Tapi ternyata karena kejadian ini untuk sementara waktu, Clara akan menginap di rumah ibunya dan meminta tolong agar kamarnya diasapi oleh Caesar. Kejadian ini juga dilihat oleh Ursula. Saat di dalam lift, Caesar sempat salah ngomong. Caesar bertanya apakah orang itu masih
menerormu. Clara pun heran, bagaimana kamu bisa tahu ada yang menerorku, kata Clara. Ngeleslah Caesar kalau dia tahu info itu dari mak-mak Veronica. Clara pun bilang, oh gitu, iya dia masih neror aku. Clara berpikiran jika orang yang menerornya ada di dalam apartemen itu. Clara juga sudah lapor ke polisi dan dia yakin polisi akan menangkapnya. Clara pun memberikan nomornya ke Caesar agar bisa menghubunginya jika kondisi kamar sudah dibersihkan. Gendengnya lagi lur, Caesar cerita ke ibunya jika dia sedang dalam masalah. Caesar bilang jika semua yang dilakukannya selama ini percuma, Clara tidak pernah mencintainya. Sejak saat itulah Caesar membenci Clara dan akan membalas dendam. Ibunya yang gak bisa ngomong cuma bisa nangis aja lur dengerin omongan anaknya, kan kasihan ya. Setelah kamar Clara dibersihkan, Caesar menaruh HP dan surat yang dipakai meneror Clara ke dalam lemarinya hijau. Polisi juga menemukan spam email ke Clara yang berasal dari ruangan kantor yang biasanya dibersihkan oleh hijau. Alhasil hijau pun akhirnya ditangkap karena diduga dialah yang sudah melecehkan Clara. Karena kondisi sudah aman, Caesar pun menelpon Clara dan mengabarkan jika apartemennya sudah dibersihkan. Lalu Caesar membawa banyak senjata tajam kayak pisau dan gergaji yang dimasukkan ke dalam tas tentengan. Tujuannya jelas, Caesar berniat sembunyi di bawah kasur dan akan membunuh Clara saat dia sudah kembali. Tapi rencana Caesar gagal karena ternyata Clara kembali ke apartemen bersama pacarnya Marcos. Udah rencana nggak berjalan sesuai rencana, Caesar juga mendengar langsung wanita yang dipujanya selama ini beraselole dengan Marcos. Kapok. Sampai akhirnya obat bius yang ada di lubang kasur tumpah sedikit ke wajahnya Caesar. Langsung auto keliengan ya kan. Caesar pun langsung merangkak ke pintu keluar diam-diam sebelum dirinya tidak sadarkan diri. Tapi ternyata kunci apartemen yang dia bawa salah. Kunci yang benar masih ada di dalam tas tentengannya di bawah kasur. Karena Caesar sudah semakin keliengan, dia pun akhirnya pingsan. Syukur. Ternyata Caesar masih sempat sembunyi di dalam bathtub dan untungnya juga Clara masih sikatan, nggak langsung buka tirai bathtubnya. Caesar pun ngintip dari celah tirai untuk melihat situasi. Dia mendengar Marcos yang menemukan tas olahraga di bawah kasur. Marcos melihat banyak perkakas aneh di dalamnya. Clara juga tidak tahu itu tas milik siapa. Sampai akhirnya Clara berpikiran, oh ini kayaknya tasnya Caesar yang ketinggalan pas lagi nyemprotin serangga di sini. Tapi Marcos tetap aja ngerasa aneh, kok bisa tasnya ketinggalan di bawah kasurnya Clara. Marcos juga menemukan buku diary miliknya Caesar. Belum sempat Marcos membacanya, Clara mendadak pusing. Saat kesempatan itulah Caesar langsung keluar kamar mandi. Tapi setelah itu Marcos pergi ke dapur. Caesar yang udah dalam kondisi keringat dingin akut terus bersembunyi supaya nggak ketahuan Marcos. Marcos dan Clara pun akan mandi bersama. Caesar dengan sangat panik mengintip kamar mandi dan berhasil melintas depan pintu tanpa ketahuan. Caesar pun cepat-cepat mengambil kuncinya yang benar di dalam tasnya dan juga buku diary-nya. Sekali lagi Caesar harus melintasi kamar mandi untuk ke pintu keluar apartemen. Tapi yang terjadi... Siento mucho, de verdad, es que pensaba decírselo por la mañana, pero es que no la vi y creí que había salido. Mereka berdua sempat akan berkelahi, tapi Clara datang melerai dan mengatakan ke Marcos bahwa pria itu adalah Caesar si penjaga apartemen. Dengan cerdiknya Caesar pura-pura nggak tahu kalau Clara udah pulang ke apartemennya. Caesar beralasan dia baru aja masuk ke sana untuk mengambil tasnya yang ketinggalan dan juga ada kunci cadangan kamarnya Veronica di dalam sana. Caesar pun meminta maaf ke mereka berdua karena dia mengira apartemen masih kosong. Akal bulus musar Caesar. Meskipun begitu Marcos tetap curiga karena di dalam tas ada gergaji. Padahal buat nyemprot serangga kan nggak perlu gergaji ya lur. Tas pun akhirnya dikembalikan oleh Clara. Caesar berterima kasih dan meminta maaf sekali lagi atas insiden yang baru saja terjadi. Alhasil Caesar pun kesiangan masuk kantor dan Vecino memecatnya. Caesar diberi waktu 15 hari untuk mengosongkan kamarnya. Di titik inilah Caesar merasa hidupnya benar-benar tidak bisa bahagia. Caesar pun memiliki pandangan yang berbeda sekarang. Karena dia tidak bisa bahagia, maka dia juga ingin orang lain di sekitarnya tidak bahagia. Caesar pun sengaja menyakiti hati Veronica dengan mengatakan jika Veronica sudah terlalu tua untuk mendapatkan pasangan. Itu karena selama ini dia cuma mentingin anjing-anjingnya. Ya mewek lah ya kan si Veronica. Setelah itu Caesar melihat Clara dan Marcos yang akan pergi liburan selama 4 hari. Caesar pun semakin depresi karena merasa dihianati.
Dan inilah scene di awal film di mana Caesar akan bunuh diri karena merasa tidak pernah bahagia. Dia sudah mencoba melakukan semua hal dengan cara yang terbaik, tapi tetap nggak bisa bahagia. Ya itu kan cara terbaik menurut ente. Mana ada baik-baiknya kayak begitu. Emosi juga nih lama-lama. Tapi saat Caesar akan melompat, dia melihat Clara dan Marcos yang ternyata nggak jadi liburan dan sudah pulang. Ternyata sebelum liburan mereka pergi ke dokter buat meriksa Clara yang sering pusing. Ternyata Clara hamil 4 minggu. Marcos pun merasa selama aslole dia selalu pakai Kingdom, dan dia juga terakhir ketemu Clara 6 minggu yang lalu. Sedangkan Clara yang merasa dituduh telah berselingkuh benar-benar marah dan menahan tangisnya. Ternyata perselisihan itu didengar oleh Caesar yang dari tadi di bawah kasur. Lebih psikopat dan gilanya lagi lur. Caesar ngebius mereka berdua dan tidur di tengah-tengahnya. Fix gak ada akhlaknya udah. Keesokan harinya tiba-tiba Marcos mendatangi kamar Caesar. Marcos meminta Caesar menyemprot lagi apartemen Clara karena masih ada serangga di sana. Tapi itu hanyalah alasan saja. Clara sedang keluar dan Marcos sudah menemukan obat bius dan barang-barang lainnya di bawah kasur Clara. ¿Qué cojones es todo esto? ¿Desde cuándo entras en esta casa? 5 semanas. Meskipun sudah ketahuan dengan dinginnya dan tanpa rasa bersalah, Caesar malah bilang jika Clara juga menginginkan asloli itu. Makin emosi lah Marcos. Dan yang terjadi... Untuk memanipulasi pembunuhannya, Caesar menaruh pecahan kaca di tangan Marcos agar seolah-olah dia telah bunuh diri karena perselisihannya dengan Clara. Si Caesar yang psikopat ini pun nyalain air dan sempat-sempatnya bersihin darah di sarung tangannya. Astaga, nggak habis pikir. Singkat cerita, polisi sedang menginvestigasi kematian Marcos dan Caesar dimintai keterangan. Terlihat tatapan Ursula yang sangat curiga dengan Caesar. Polisi menduga Marcos telah bunuh diri dan bertanya ke Caesar apakah dia mengenalnya. Oh iya, aku tahu dia pacarnya Nyonya Clara, kata Caesar. Saat ditanya apakah ada orang asing yang masuk apartemen, Caesar bilang nggak tahu karena dia sudah nggak kerja dari beberapa hari yang lalu. Alibinya sempurna lur. Saat kembali ke kamar, Caesar dikirimi surat bertuliskan "Aku melihatmu". Sudah jelas ini perbuatan Ursula ya kan? Malam harinya lagi-lagi Ursula ngintip dan tiba-tiba... ¿Me buscabas a mí? Semua keluarga Ursula sudah dibius. Ursula pun ditakut-takuti dengan akan dilempar dari jendela. Caesar mengakui jika dia telah membunuh pacarnya Clara. Lalu Caesar mengancam akan melakukan hal yang sama ke orang-orang terdekatnya Ursula. Orang tua, neneknya, termasuk sahabat-sahabat di sekolahnya. Ursula yang sangat ketakutan pun menjadi trauma dan berjanji tidak akan mengatakannya ke siapapun. Saat Caesar akan pergi, polisi mendatangi kamarnya untuk meminta keterangan lagi. Polisi bilang jika banyak jejak dan sidik jari Caesar ditemukan di apartemen Clara. Caesar pun bilang, oh iya pasti, karena sebelumnya aku nyemprot-nyemprot di apartemen itu. Caesar bilang jika dia tidak tahu hubungan Clara dan Marcos seperti apa. Tapi Caesar pernah beberapa kali mendengar mereka sedang bertikai. Dengan sangat cerdiknya, Caesar memberitahu polisi seolah-olah Marcos bunuh diri karena masalah hubungannya dengan Clara. Dan tentu aja polisi nggak tahu soal kehamilan Clara kan lur. Caesar pun lagi-lagi bisa lolos. Tepat saat Caesar akan pergi, Clara dan ibunya juga akan pergi dari sana. Caesar sempat membantu membukakan pintu lift dan pintu apartemen. Caesar sok-sokan bilang turut berduka atas musibah yang terjadi. Ternyata mobil yang dijatuhi pot besar tadi adalah mobil Vecino, si pemilik apartemen. Singkat cerita, beberapa bulan setelahnya, Caesar mengirimkan surat dan buku diary-nya ke Clara. Padahal Clara sudah hidup bahagia dengan anaknya yang baru lahir. Surat inilah yang benar-benar membuat Clara kembali trauma. Tertulis di sana bahwa Caesar berharap Clara bisa mengingatnya ketika Clara melihat wajah anak mereka. Surat inilah yang benar-benar membuat Clara kembali trauma. Tertulis di sana bahwa Caesar berharap Clara bisa selalu mengingatnya ketika Clara melihat wajah anak mereka. Caesar juga berharap Clara selalu mengingat
apa yang telah diperbuat olehnya dan semua malam yang telah mereka habiskan bersama. Caesar pun berterima kasih karena akhirnya dia tahu apa itu arti kebahagiaan. He esperado pacientemente a que llegara la hora de mandarte estas líneas. Buyar, tolonglah lur, buat kalian para lelaki, kalau deketin cewek itu yang keren, yang elegan gitu loh. Salut banget sama aktingnya Louis Tosser yang bisa meranin karakter Caesar kayak begitu. Gila sih, kalau kalian lihat filmnya langsung, itu nuansanya, scoring musiknya, pendalaman karakternya si Caesar jauh lebih creepy, jauh lebih horor dibandingin film-film setan atau monster. Ya kalian bayangin aja lah kalau ada orang yang suka sama kalian nih. Awalnya suka biasa, jatuh cinta, merasa memiliki padahal ya enggak, nguntit-nguntit dengan cara yang nggak normal, sampai akhirnya berujung melakukan hal-hal di luar dugaan untuk mendapatkan hati dan rasa simpatiknya. Padahal kalau cara kayak begini lur, yang ada ilfil dan makin males si ceweknya ya kan. Tapi pada kenyataannya ada aja orang kayak begini lur. Apakah Anda salah satunya? Tolonglah lur ya, janganlah kayak begini. Daripada makin ilfil orang yang ente deketin ya kan, mending ente cari-cari seminar atau les privat gimana cara PDKT yang baik dan benar. Nah, ya wes segitu dulu. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk PDKT dengan cara yang tidak keren dan tidak elegan, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.